Jadi kalau ibu yang banjir 5 tahunan serem tuh takut. Kalau misalnya banjir yang biasa semana tingginya cuma? Ya banjir biasa paling ya kemarin terakhir ada 2 nih segini nih pas nih. Terus hati-hati, hati-hati Pak. Walah. Assalamualaikum. Halo semuanya. Bertemu kita di channel Cerita Jakarta. Apa kabar? Semoga kita semua selalu sehat, berlimpah rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berada di Jalan Kebon Pala 2. Wilayah ini biasa terkena banjir di Jakarta. Ini sudah langganan banjir ya. Nah, posisi saya sekarang ini ada jalan yang agak tinggi dan ini di depan. Tetapi ternyata di wilayah ini banyak daerah yang lebih rendah dan ini sudah menjadi langganan banjir. Ayo, coba kita cari tahu seperti apa kondisi daerah ini. Yuk, saya ikuti. Ada ya? Waduh, ada yang jatuh. Masih ada situ. Tebal, Pak. Oh, lumpurnya tebal. Bersih gitu. Ya. Itu harusnya gotong royong yang bersihnya, kalau iya. hanya 2 orang nggak bisa. Oh soalnya iya ya. Tinggi, lumpur. Oh tebal lumpurnya Ya. ya. Oke. Coba kita lihat ya Pak bisa apa nih. Ini jalannya seperti ini pemirsa. Masuk ya. Nah, kita pelan-pelan karena jalannya sempit. Dan ini beneran sempit. Oh. Ini jalannya mentok pemirsa, kita harus hati-hati. Hati-hati Pak. Walah. Maaf Bapak tinggal di sini kemarin nggak kebanjir Bu? Banjir Pak. Ini di atas tadi Bapak waktu sampai semana tingginya Bu? Ya, satu dengkul. Oh nggak nyampe atas? Sampai atas. Ya, di atas sedengkul. Astagfirullahaladzim, saya kira di bawah Ya, Pak. ayam aja taruh di atas. Ayam aja sampai ditaruh di atas. Oh alah, di atasnya sedengkul. Jadi kalau di sini ketutup semua ya Pak? Ini rumah Bapak juga? Astagfirullahaladzim. Pemirsa, saya nggak bisa membayangkan waktu saat kejadian banjirnya ya. Karena saya juga salah sangka. Tadi saya kira Bapaknya bilang waktu banjir itu sedengkul, saya kira di bawah. Ternyata di atas ya Bu. Oh alah. Jadi kalau sekarang kayak begini, ngungsi kemana Pak? Ngungsi, sekolahan, ke kelurahan. Oh ada, biasa teman ngungsi di sini. Maaf Bu ya, di sini katanya sudah rutin ya, apa namanya banjir ya. Apa benar katanya ini Pemda DKI menawarkan untuk tinggal di rusun atau gimana? Kurang tahu sih saya, orang saya nggak keluar jadi saya nggak tahu Oh, soal itu. menurut Bapak apa? Pernah dengar? Enggak apa-apa sih, banjir rutin tahun sekali. Tahun sekali. Kayaknya Bapak apa namanya Mak ngomong karena sudah biasa aja Pak di sini. Biasa, ya. Udah nggak kaget? Nggak kaget. Oh, Nggak kaget lagi. Nggak kaget Pak, karena ngungsi saya di atas. oh, di kamar Bapak ada di atas. Pakai meja, tidur. Tidur masih bisa tidur. Semeja kan. Kan di sini hampir berapa hari banjirnya? 2 hari. 2 hari. Baru surut hari ini? Iya. Oh, baru surut hari ini. Maaf Bapak ya, artinya kondisi begini ya, kayak di atas ya Bu ya, saya ngelihat ini ya. Pada saat banjir nggak ngungsi? Ngungsi. Ngungsi ya? Saya ngungsi. Jadi bapak-bapak sih nggak nunggu rumah takut rubuh. oh iya juga. Ibu udah keluar semua. Ibu-ibu dan anak-anak kecil ngungsi ya. Pakai besar kan. Oh iya. Jadi di sini maafnya ngomong keluar juga pakai perahu karet. Iya, pakai perahu karet. Astagfirullahaladzim. Oke. Oh ini. Bu ini yang rumah Ibu yang sampai sini aja? Iya. Oh gitu. Boleh ngambil gambar atas? Ngeliat aja doang? Boleh. Oh, ya, maaf bisa ya. naiknya bisa nggak? Iya. Ini kayaknya uji nyali juga. Bismillah ya Bu ya. Aku ini bisa nggak katanya kalau naik ke atas. Iya kita pemirsa, maaf ya pemirsa. Aku atas hati-hati sekali. Oh. Di atas benar-benar cuma untuk tidur aja ya Bu ya? Tidur aja di atas. Jadi bukan iya karena semua barang harus ya Bu, apa namanya? Harus dinaikin supaya nggak kena banjir. Ya Pak Ibu ya. Dengan Ibu siapa ini? Ibu Ici. Ibu Ici. Kalau suami nama siapa Pak? Bapak Ndak.
Bapak Endat. Sudah? Sudah ya. Udah lama di Jakarta, Bu? Ya lama juga sih, dari tahun 63. Oh, 63. Ya. Lahir di Jakarta? Lahir di Jakarta. Kalau Bapak juga? Bapak lahir di Bogor. Oh, lahir di Bogor. Tinggal di sini di Jalan Kebon Pala 2 ini mulai kapan? Ya itu dari 63 ikut orang tua. Sebelumnya di sini orang tua? Tinggal di rumah ini? Iya. Oh alah. Rumah warisan dari orang tua. Jadi ini rumah warisan dari orang tua. Jadi Bu Ici sudah lama tinggal di sini tahun 63. Oke. Di sini sekarang tinggal berapa orang, Bu? Ya tinggal bertiga sama cucu. Ya, tapi ada juga anak yang ikut saya di sini. Jadi semuanya ada 7 anak, 7 orang. Ini maaf ya Bu ya, ini kan sudah rumah tetangga ya, sampai sini ya sini. Jadi ini yang rumah Ibu sampai pintu ini aja. Sampai pintu sini aja Pak. Sampai pintu ini aja. Hanya ke depan tuh masih banyak air Pak tuh. Astagfirullah, ini pemirsa ya maaf ya, silakan Bapak. Jadi saya kaget Ibu Ici ini rumahnya masih banjir. Iya. Saat saya wawancara ini, kita lihat pemirsa ya, ini mungkin terlalu jelas gambar saya, tapi ini adalah air. Jadi rumah Bu Ici ini air. Ada lampu nggak bisa ya sama sekali nyala Bu? Yang ada ini. Yang ada apa? Biar kelihatan ini airnya. Itu lampunya mati semua. Oh iya, dimatikan? Enggak dimatikan, emang kerendam Pak. Jadi ini bolamnya pada mati, nggak nyala. Alah. Jadi kalau lagi banjir gitu? Kerendam semua kan, nggak sempat ngebuka bohlam. Iya. Jadi kerendam, pas dinyalain udah pada mati semuanya. Ya Allah, oke. Maaf ya, saya di sini aja Bu ya. Iya. Ini kamar mandinya, iya. Waduh, kalau bisa basah-basah masuk ini, benar-benar coba kita lihat ya pemirsa ya. Mau nggak basah celananya? Agak susah saya ngeliatnya Ibu, tapi biarlah di sini. Berabe deh. Jadi kini pemirsa, saya hanya dari depan sini ya Bu Ici, maaf ya. Oke, jadi memang kalau lagi banjir begini, Ibu Ici di atas semua? Iya. Keluarga? Keluarga di atas. Pada saat banjir, ada berapa orang waktu itu kejadiannya? Cuma 2 orang waktu banjir gede, air di atas sedengkul, cuma 2 orang ya, bapak sama cucu saya. Oh, Bapak. Jadi yang keluar, yang semuanya keluar. Jadi di atas cuma 2 orang. Dan itu juga sebenarnya lebih karena ngejaga rumah ya, bukan karena nggak mengungsi. Iyalah, serem ya Bu. Saya juga ngelihat beritanya itu memang serem banget. Dan ini, wah Bu, waktu itu setingginya atap nih kan ya. Kalau di tembok ini mana? Setinggi mana tembok ini? Tembok ini. Saya ini. Ini aja nih pas rumah. Pas ini. Setinggi ini. Iya. Walah, Astagfirullahaladzim. Jadi air ini sekarang ini, kalau kayak begini nih, rutin ngebersihin aja ya? Iya. Orang-orang sini tetangga Ibu pada ngebersihin di sini. Kerja bakti. Kerja bakti, oke. Biasanya Bu kalau misalnya kayak begini kan ya, dari pemerintah Jakarta atau ada nggak? Ada bantuan atau gimana? Ada ya. Kayak apa tuh? Ya sejenis apa, berupa apa makanan, apa bagas selimut, apa tikar, apa deh, pokoknya banyak. Alhamdulillah ya. Jadi ada perhatian dari Pemprov DKI Jakarta untuk warganya yang kebanjiran. Oke. Ibu Ici sebenarnya juga, kalau maaf Bu ya, dihitung-hitung dari 1963 sampai sini, benar nggak tiap tahun kebanjiran? Iya, benar. Alah. Ya Bu, ya saya kan di sini bukan artinya orang yang mengalaminya enggak ya, tapi Ibu kan mengalaminya setiap tahun. Seperti itu kalau misalnya lagi banjir, gimana perasaan Ibu? Kalau banjir biasa-biasa aja sih, seperti kayak banjir harian, apa bulanan gitu, biasa-biasa aja, nggak ada perasaan apa takut, apa kaget, itu nggak, biasa-biasa aja. Cuman kalau banjir yang tahunan ini kan 5 tahun sekali nih adanya nih, yang kalau banjir gede begini, ya ada punya perasaan takut lah gitu. Oh, jadi maaf ya Bang, gini. Oh ini ada Bang ya. Gini, banjir itu beda di sini. Yang 5 tahunan dengan yang biasa. Jadi kalau Ibu yang banjir 5 tahunan serem tuh, takut. Kalau misalnya banjir yang biasa semana tingginya cuma? Ya banjir biasa paling ya kemarin terakhir siaga 2 nih, segini nih pas nih. Siaga 2 nih. Oh, siaga 2 tuh segini. Kalau ini segini ya Bang ya. Tapi kalau ini ke atas sampai atas. Iya. Oh Bang, anak yang kemarin ikut tidur di sini berarti Abang? Ini dia tidur di sini.
Walah, iya. Ini berarti bapak dengan anaknya ya. Cucu, bukan anak. Oh cucu. Oh ibu masih muda loh. Saya kira anak. Cucu. Umur berapa cucunya? Udah dua kali. Makanya cucu sudah segede gitu. Oh berarti dulu nikah muda juga anaknya ya. Oh iya. Maaf lagi tanya lagi ini. Kalau di sini kan ya Bu ya. Ada ya, saya bukannya berarti tahu ya kan. Cucu tinggal di sini juga atau anak ada yang pindah dari sini nggak? Ada. Oh nggak tinggal di sini lagi. Siapa tuh? Anak saya yang nomor 1 tinggal di rusun. Di rusun mana? Di rusun Kebon Nanas. Oh iya itu yang bantuan ini ya. Yang pindahan dari Poncol. Iya. Iya. Terus yang ngontrak juga ada. Nggak di sini. Enggak. Tapi ngontraknya di mana? Kontraknya dekat sini juga. Tuh di RT 11. Banjir gak? Banjir kemarin kena Sedengkur rumahnya. Oh kena banjir juga. Dia ngontrak juga ada banjir juga. Waduh, ini Mam ya. Pada dekat arti kan rusun ke apa namanya tadi di sini juga nggak terlalu jauh. Yang anak yang ngontrak juga di sini ya. Kayaknya kepada kangen sama bapak ibunya kali ya. Ini. Jadi mau kumpul. Iya. Jadi sudah biasa kumpul ya Bu, yang nggak jauh-jauh juga. Bu, anaknya ada berapa? Saya anak semuanya 4. 4. Cucu 8. Cucu 8. Oh ya banyak juga ini. Maaf, yang sudah berkeluarga? Yang cucu belum ada. Oke, ini yang sudah nikah? Yang sudah nikah, anak udah nikah semuanya. Oh 4 sudah nikah. Ya, udah. Tapi nggak semuanya ini apa namanya? Ada yang masih tinggal di sini? Enggak. Ada tinggal di sini yang nomor 2. Yang nomor 2 aja. Jadi yang lain sudah pindah rumah. Tapi nggak jauh-jauh amat juga dari sini ya Bu ya. Oke Bu Ici ini ya. Ma Bu, kan tadi saya nggak nduga itu cucunya, itu saya kira anak. Umur ibu berapa? Umur saya 66. Oh 66 ya masih seger Bu ya. Mungkin karena sigap kalau ngandung banjir jadi sehat malah ya. Tadi bapaknya juga seger ya. Umur bapak sudah berapa? Nah, bapak sih udah hampir udah 70-an ya bapak. Udah 70. Tapi ibu kan maaf ya. Saya biasa ketemu orang yang seumuran segitu dan biasa ringkih. Ibu mah seger, senyum. Aduh. Bukan berarti gini Bu ya. Habis mau diapain lagi Pak? Banjir udah setiap hari. Kita ngerasain banjir, mau diapainnya kita ambil mahnya deh. Maaf Ibu ya. Ibu ini kayaknya mewakili orang Jakarta yang maafnya ngomong ya. Kalau orang daerah ya Bu kan suka melihat nih Jakarta itu banjir. Kayaknya sudah menderita banget Ibu. Tapi saya ngeliat Ibu tegar, artinya menghadapi ya namanya masalah ya. Bukan berarti anak ya Bang ya apa istilahnya menghadapi masalah itu dengan muka cemberut atau apa enggak. Tapi Ibu lebih apa namanya bisa ya kayak santai menerima. Ya, lebih santai menerima. Santai terima aja habis mau diapain gitu. Lingkungan sekitar ini ya bentar. Kita lihat sekitarnya Ibu Ici. Ini tetangganya juga ya kurang lebih apa namanya sama kondisinya. Jadi tidak jauh berbeda dengan Ibu Ici di sini. Kalau ke bawah ada aneh lagi Bu. Lumpur Pak, begini Pak nih lumpurnya. Iya tadi Bu, saya belum berani masuk Bu, orang kayak begitu ini ke depan ya. Depan tembus yang lumpur itu. Cuman saya tadi belum berani masuk jadi cuma ngelihat sampai di sini aja. Gitu. Berani nggak masuk? Tantangan kata Ibu. Iya, jadi ini air sini lagi. Nah ini juga sebenarnya memang tetangganya di sini juga rapat sekali dan kondisinya memang agak menakutkan. Waduh, Bu kalau ada air kayak ini bapak-bapak bersih-bersih itu dari mana airnya? Itu apa? Pam. Sekali pakai itu yang gede, semprotan yang gede. Semprotan Pak. Oh, itu siapa yang nyiapin kalau misalnya kayak gitu dibantu? Ada di kelurahan sama RT. Oh, kelurahan. Apa karena kelurahan sama RT sudah biasa begitu sehingga mereka menyiapkannya? Iya. Oh alah, jadi mereka sudah biasa menyiapkan itu antisipasi ya untuk membantu warga. Bu, kalau saya kayak gini ya, banjir itu kan nggak langsung surut, ya. Apakah misalnya ini sebentar saya balik lagi. Waktu kejadian namanya apa banjir ya? Itu misalnya dikasih tahu nggak? Ada gimana? Pengumuman gimana? Pengumuman kalau nggak melalui RT. Oh gitu. Apa dari WhatsApp atau gimana? WA ada, Dari WhatsApp ada. sekolah, masjid gede. Oh pengumuman, pakai speaker. Pakai speaker. Bawa banjir gitu. Iya, siaga 1. Oh maaf Ibu ya. Kejadiannya kan kalau nggak salah malam ya? Iya. Itu jadi pengumumannya kapan? Pengumumannya siang sekitar jam 4.
Oh, sebelum banjir pun sudah dikasih tahu. Tahu. Jadi warga tuh suruh siap-siap. Kalau yang mau ngungsi, silakan ngungsi ke kelurahan atau ke sekolahan. Gitu. Oh, saya kira tadi maaf ya, jam 3 itu banjir, jam 2 atau jam 3 baru dikasih tahu. Sudah duluan. Oh, gitu. Jadi memang sudah antisipasi ya ini. Dan itu selalu begitu kejadiannya. Kalau misalnya mau banjir ada pengumuman itu. Iya, selalu ada. Selalu ada ya. Jadi memang maaf ngomong ini biasanya apa? Dikasih tahu gini. Ada orang mana warga disuruh siap-siap pindah atau mengungsi gitu? Iya. Gitu langsung. Lalu misalnya gini. Benar nggak misalnya pengumuman jam 4. Itu kira-kira sudah tahu mau banjirnya kapan? Bisa ya udah ketahuan? Kayaknya ya ada, mungkin ada yang belum tahu, ada belum, ada yang enggak sih. Pernah nggak sudah diumumin ternyata nggak banjir? Enggak, selalu banjir, Pak. Kalau udah diumumin begitu selalu banjir. Biarpun datangnya apa perkiraannya meleset, pasti selalu banjir. Ada. Jadi sudah jago ya, sudah ngalahin BMKG gitu ya. Prediksinya benar terus ya. Dikasih tahu pasti banjir. Pasti banjir. Oh alah. Dan itu nggak kaget lagi orang warga sini. Udah pasti lagi. Maaf Bu, begitu ada pengumuman, yang biasa dilakukan apa? Misalnya mindahin barang atau gimana? Beres-beres. Pakaian apa-apa. Naikin ke atas. Bu ya. Kan Ibu pasti anak-anak punya dong surat penting. Iya. Gimana itu mengamaninnya? Ditaruh di kantor bapaknya, Pak, kerjaan. Enggak taruh di sini. Oh, itu tadi. Maaf Bu, saya juga tadi kan ke atas. Saya agak ragu gini. Kalau nanti surat maaf ngomong, kita kan nggak tahu nih. Banjirnya tuh sampai atas. Ya surat rusak kan? Oh, ternyata sudah Sudah disiapin, Pak. Diantisipasi dititip kantor bapaknya, suami ibu maksudnya. Jadi aman. Aman, Pak. Iya, pintar juga ini juga. Untung juga. Saya tadi mau nanya nggak enak loh, beneran takut kan namanya orang lagi musibah. Iya. Nah, kata ibu, tanya aja nggak apa-apa, kita ngeluarin unek-unek sebenarnya ya benar juga sih Bu. Kalau misalnya kayak gini ya Bu ya, bukannya saya sebenarnya juga kesannya gimana sih? Sekedar nanya-nanya juga orang juga pasti lagi itu ada sekedar cuma ngasih sedikit tapi nanti ini lagi bukan, saya sebenarnya ingin apa namanya ya, pemirsa juga tahu bahwa kehidupan di sini itu berat. Kalau misalnya ibu bilang unek-unek ya ada pastilah berat banget. Saya aja nggak tahu, saya maaf lah Bu, kalau saya ketawa ini misalnya saya sambil wawancara sambil ketawa tuh saya dimarahin penonton Bu. Nah ini yang diwawancara aja masih senyum. Habis mau diapain Pak, kita emangnya udah begini, mending diambil senyumnya aja deh Pak, daripada marah-marah juga kita nggak ada yang. Ya itulah Bu, benar Bu ya. Kalau saya sih benar ya. Apalagi ibu ingat berhijab kayaknya ibunya ini juga agamanya juga kuat sih. Kalau ini lagi banyak-banyak sholat ya Bu ya. Namanya musibah ya Bu ya. Iya. Musibah. Yang bukan kena musibah juga bukan cuma ibu, tetangga-tetangga. Bareng-bareng nih semuanya. Bareng-bareng semua sama tetangga-tetangga di sini semuanya. Ya itulah juga memang pemirsa lingkungan di sini sudah terbiasa dengan kondisi banjir. Jadi bukan berarti bahwa mereka juga senang aja, enggak, tapi saking sudah terbiasanya mereka menganggap ini sebagai bagian kehidupan sehari-hari. Betul Ibu? Iya, oke Bu ya. Maaf Bu, kan di sini kan ini lingkungan kalau lagi banjir mulu gini. Yang anak keluarga sakit suka? Ya, ada suka sakit Pak. Apa itu? Sakit badan, pegel-pegel, langsung berobat ke puskesmas. Gitu aja udah. Oh. Doang, Capek aja. Iya. Dan itu udah rutin biasanya ya. Iya. Kalau misalnya ini kan apa namanya? Ya pastilah sakit kayak begitu juga ini ya. Saya juga lupa tadi mau nanya nih. Makan. Pada saat banjir gimana? Pada saat banjir kalau kita ngungsi ada dapat bantuan dari kelurahan. Kalau emang kita nggak ngungsi, Nasi bungkus? Nasi bok. Nasi bok. Oh ya. Terus yang di rumah gimana? Kalau yang di rumah emang kita siapin kalau ada. Oh, misalnya ada yang dapat nasi bok diantar ke rumah juga supaya kebagian. Iya, ya nggak sempat masak lah ya? Enggak. Sama sekali enggak ya? Ya bahkan sampai sekarang juga saya mau ngomong pemirsa. Ini kan tadi nih saya nih, ini lampu nyala. Jadi saya beranggapan, saya kira di dalam itu lampu nyala. Lalu tiba-tiba kata Ibu, kalau berani tuh uji nyali nggak bisa, pada mati. Oh ya, kerendam semua. Lantai 2 segini Pak. Iya, betul. Jadi di sini apa namanya, benar-benar listrik pun mati. Nah itulah pemirsa, boro-boro bisa masak. Kalau masak kan pakai anu ya,
Rice cooker. Oh, gas juga. Oke. Jadi kalau misal gini, maaf. Ini kan kondisi lagi begini, saya nggak tahu. Masak di mana? Dalam, luar? Masak di atas. Seini aja paling masak air doang, Pak. Air mana nasi aja udah. Oh iya juga. Ya mau gimana ya, kondisinya lagi banjir ya. Iya. Jadi kalau itu di atas ya. Sebenarnya kalau ini tinggi ya di situ, maaf pemirsa, ini sebenarnya cukup tinggi ya. Jadi antisipasinya bahwa bukan berarti bahwa ya ini saya nggak walau alam. Pernah lebih tinggi nggak dari yang kemarin? Pernah. Nah, Sampai nutup seng. Sampai kayak Allah Akbar. 2007, Pak. Sampai nutup seng. Iya, pernah. Wah. Di atas parah-parah Nih, dia seng ibu yang sebelah ini yang di belakangnya sama Oh, bapak iya? itu ketutup sengnya semua. Oh, sampai situ? Ya. Sampai atap itu? Astagfirullahaladzim. Ya ampun Mirsa, jadi kadang-kadang saya kira cuma misal kejadian, ternyata lebih parah lagi sampai ketutup atas semua. Iya. Nggak kelihatan rumahnya? Enggak. Allah Akbar. Bapak pemirsa, saya harus menenangkan diri sedikit ya. Karena terus terang saya makin banyak nanya, makin shock kayak gini. Aduh, astagfirullahaladzim. Saya harus menenangkan diri beneran ini. Bu, waktu yang ke atas itu tahun berapa tuh? Yang sampai atap di atas banjir itu? Tahun 2007 ya? Kalau nggak Kalau salah. nggak salah 2006 2007 deh. 2007. Anak saya masih yang kecil paling yang gede. baru 2002 gede, Pak, sampai atas juga. 2007 sama 2006. Pokoknya Siklus 5 tahunan itu yang ibu bilang ya. Banjir besar itu 5 tahunan itu yang itu pernah nutup sampai atap. Ya oke. Jadi memang benar 5 tahunan itu pasti ada. ada. Ya Allah, benar. Oke. Maaf Bu ya. Kalau dulu kan diomongin apa di belakang itu udah dibikin irigasi atau apa sih? Enggak. Enggak ada di irigasi. Tetap aja. Pulau. Kalau itu di Kampung Pulau sini. Kampung Pulau. Apa itu? Itu Iya, seperti irigasi gitu. irigasi pembuangan apa? Pembuangan air tuh. Iya. Kan di situ kan udah dibangun pakai saluran gitu. Iya. Nah, begitu kalau sampahnya dia banjir gede, jadi nggak meluap ke warga. Jadi ada pintu airnya, buka tutup. Oh, di situ. Jadi itu bukan dekat di sini, jauh dari sini. Ya itu Oh di ya, perumahan belakang perumahan BCA. BCA. Oh, situ ada. Nah, di situ kan di pulau tuh yang jalanan baru tuh, Pak. Itu ini di situ sekarang banjir nggak? Kayaknya Kemarin dia masuk ya. Masih juga? Enggak, itu air luap melewati Mulai itu jembatan. yang luap dia. Iya Bu, maaf Bu. Kalau saya kan suka lewat di situ, itu jembatan kan kelihatan tuh dari Jatinegara ya, atau pasar gitu. Itu kan ada tanggul. Iya. Itu kemarin meluap. Luap. Oh, alah. Kalau menurut ini kemarin apa namanya? Pertama kan banjir di Bogor. Iya, Di sini juga hujan besar. hujan besar. Dan itu selalu kejadiannya begitu. Kalau misalnya yang 5 tahunan begitu. Di Bogor hujan besar. Banjir. Nah, lari ke Kali Ciliwung. Jakarta juga lagi hujan. Iya. Oh, jadi kalau misalnya nih Bu, kan ada sistemnya 2. Kalau cuma dari Bogor banjir, lalu di sini nggak hujan, gimana? Tetap banjir kalau ada kiriman dari Bogor. Oh, Kan air kiriman dari Bogor, Pak. kiriman ini Bu dukun kali ya, kiriman. Ini si aki-aki Erika kiriman itu ya. Tapi dia ngapa ngirim banjir mulu ya? Kagak ngirim yang lain ya? Bukan ngirim duit. Uang ya. Ngirim duit yang banyak melalui Bapak gitu buat saya gitu. Ya Bu, maaf tadi cuma sekedarnya ya Bu. Iya, saya belum bisa ngasih banyak. Iya. Oke. Bapak cuma itu doang. Dari rezeki kan dari mana aja melalui Bapak kasih saya gitu. Iya, kalau pas yang tadi itu semoga ada juga yang lain mengasih. Iya. Benar juga sih ini pemirsa bahwa sebenarnya di sini ini memang apa namanya kalau lagi begini miris banget ya Bu ya. Maaf nih. Suaminya kerja nggak pagi gini? Nggak libur? Nggak bisa libur, Pak. Emang kerja apa suaminya nggak bisa libur? Oh, security. Dia juga. Dia keamanan, masa keamanannya. Dia ketawa dia. Kok masa keamanannya ikut libur ya? Malah dipecat ntar ya. Tapi security di mana? Di Rawamangun. Nah, saya sekitar sono. Di mana? Di kantor KS. Oh, tahu saya. Harus jadi suamimu tetap harus kerja meskipun lagi banjir. Ngomong-ngomong dia ngelapor nggak kalau dia rumah lagi banjir gitu? Kalau pas jadwal masuk nggak bisa libur. Oh, tetap aja gitu. Kayak kemarin banjir gede kan tuh. Pas masuk nggak bisa libur, tetap kerja. Iya, jadi emangnya suami tetap dan itu sebagai apa namanya pekerja yang taat ya bisa dipecat kalau nggak masuk ya. Iya.
Iya benar juga. Kan potong gaji Pak kalau nggak masuk. Oh iya, masa sih? Ini Oh gitu. Jadi memang kalau mereka itu apa namanya dipotong gaji, jadi harus masuk. Jam kerja normal waktu itu. Masuk jam 8 pagi, pulang jam 8 malam. Lah, suami mau bajunya gimana? Dia naruh separuh taruh di kantor. Yang perlu-perlu di kantor taruhnya. Ya udah bawa Pak, udah persiapan. Oh alah, antisipasinya. Itulah kadang-kadang karena sudah biasa, suaminya pun naruh baju di kantor, baju kerja ditaruh di kantor supaya aman ya. Iya tinggal baju di sana ya. Salin-salinan aja. Salin-salinan sehari-hari. Sehari-hari. Oh ya pakai seragam ya, suaminya jadi ditaruh di kantor. Oke. Pemirsa jadi maaf gini lagi ini. Maaf Bu, Ibu tadi jual gorengan. Kalau sekarang kok lagi nggak jualan gimana? Gimana mau jualan Pak di sini aja nggak bisa masak. Enggak, dijualnya di sini atau di depan jalan? Di pasar. Di pasar Kebon Pala. Jadi kalau nanti ini kira-kira Ibu nunggu banjir di rumah kering dulu, baru jualan. Jadi bukan nggak mau jualan ya. Nggak bisa, tempatnya belum bisa dibuat masak. Iya, Maaf Bu, jualannya apa aja tadi? Gorengan, bikin lontong. Gorengan dan lontong. Kalau sekarang kan takjil ya. Takjil. Karena lagi bulan Ramadan. Kalau lagi nggak Ramadan, ini biasanya masak jualan apa? Gorengan aja. Tetap sama. Oh, jadi lebih kayak makanan kecil ya. Dari jam berapa sampai jam berapa jualannya? Ya dari Kalau puasa dia puasa asar. dari jam 3-an deh. Tapi tadi kan saya ini masih jam 11-an ya. Kok sudah banyak yang jualan di depan mah? Saya habis asar keluar Pak. Lain. Lain habis asar. Saya yang bikin, anak saya yang jualan. Oh, ini sudah berbagi peran anunya. Ibunya yang masak di rumah. Iya. Anaknya yang jualan di pasar. Tadi itu Kebon Pala 2 itu pasar bukan? Iya. Oh, di situ namanya orang Satu itu. Kebon Pala 1. Oh, di situ ada pasar dan jualan di situ. Oke. Jadi sini anaknya pun yang tinggal di sini suaminya satpam tapi anaknya jualan ya, Bu ya. Jadi sebenarnya maaf ya, untuk hidup sehari-hari mah cukup aja ya. Alhamdulillah. Insya Allah ya. Oke pemirsa. Jadi di sini dari Jalan Kebon Pala 2 ya. Di sini ini maaf ini gang apa namanya kalau orang ngomong di sini? Nggak ada gang, pokoknya bilang aja Gang Kebon Pala 2. Oke. Cerita Jakarta melaporkan. Oke. Di sini apa namanya saya tutup wawancara kali ini. Sampai jumpa kembali dengan video berikutnya dari Cerita Jakarta. Terima kasih.